Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan biarlah melalui buku ini kita boleh kembali dikuatkan, kembali dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan, dan biarlah jalan-jalan itulah yang menuntun kita kepada damai sejahtera. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-203 dengan judul Obat Ilahi. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Ketika orang-orang tidak berada di bawah kendali firman dan roh Tuhan, mereka adalah tawanan setan, dan kita tidak tahu sampai sejauh mana dia akan membawa mereka ke dalam dosa. Yakub melihat mereka yang menikmati kejahatan. Dia melihat apa yang akan menjadi hasil dari pergaulan dengan mereka. Dan dalam roh dia berseru, "Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka." Tertulis dalam Kejadian 49 ayat 6. Dia mengangkat tanda bahaya untuk memperingatkan setiap jiwa terhadap perkumpulan semacam itu. Rasul Paulus menggemakan peringatan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Efesus 5 ayat 11. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Seperti di ayat ya dikatakan bahwa bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Jadi bagaimana kembali diingatkan oleh kita melalui firman Tuhan ini. Kalau kita sudah menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang Tuhan sudah berikan dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan hal itu kita sia-siakan, kita tidak mau menyambut kasih Tuhan itu, tidak mau menerima pengharapan yang Tuhan sudah berikan. Alangkah bodohnya kita, alangkah menyesalnya kita nanti ketika kita sudah melewatkan kasih Tuhan itu. Bagaimana kita akan luput dari setiap penghakiman itu kalau kita tidak mau menerima kasih, karena tidak ada yang memberikan jubah kebenaran itu bagi kita. Ketika kita masih mengingini setiap hal yang ada dalam diri kita ini, setiap kedagingan kita ini, supaya tetap tinggal dalam diri kita. Dan di sini juga dikatakan, yang mula-mula telah diberitakan oleh Tuhan dan mereka yang telah mendengarnya. Jadi bagaimana ketika kita sudah mendengarkan kebenaran itu kita dihitung sudah mengerti, sudah mengetahui. Dan ketika kita tidak menjalankan, itu adalah sebuah dosa yang kita lakukan. Karena kita sudah mengetahui yang benar, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran itu supaya ada dalam kehidupan kita. Jadi kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah mengetahui, hendaklah kita melakukan kebenaran itu. Jangan kita menunda-nunda sehingga mungkin kita berpikir nanti ketika kita sudah melakukan sesuatu ini, ataukah ketika kita sudah pensiun baru kita mau untuk menuruti setiap kehendak Tuhan itu. Tetapi hendaklah ketika kita mendengarkan, kita langsung mau untuk menyambut kasih Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika orang-orang tidak berada dalam kendali firman dan roh Tuhan, mereka adalah tawanan setan. Jadi bagaimana ketika kita tidak mau berada dalam kendali Tuhan, berarti kita memilih untuk berada dalam kendali setan. Karena tidak ada hal yang abu-abu di dunia ini. Kita mau mengikut Tuhan ataukah kita mau mengikut setan. Dan pilihan itu pasti. Apa yang kita mau ambil, kita tidak bisa setengah-setengah dalam hal tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita tidak tahu sampai sejauh mana dia akan membawa kita ke dalam dosa. Jadi kita tahu bahwa setan itu akan selalu berusaha membawa kita ke dalam dosa. Terutama orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan. Pasti kita akan dituntun untuk mengikuti pilihan-pilihan hati kita. Dan itulah yang akhirnya justru membawa kita jauh ke dalam dosa. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yakub melihat mereka menikmati kejahatan. Jadi bagaimana sampai saat ini pun mungkin kita masih menikmati setiap kejahatan yang kita lakukan. Mungkin kita membiarkan atau menormalisasi setiap kejahatan tersebut. Dan kita merasa bahwa itu tidak berbuat kesalahan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam melihat hasil dari setiap pergaulan mereka, dia berseru bahwa janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa Yakub melihat ketika ada yang tidak benar dari setiap perkumpulan tersebut, kita bisa memilih untuk jangan bersatu dengan kelompok tersebut. Dan disinilah dikatakan kita tidak menikmati kejahatan itu. Jadi bagaimana kita akan berusaha untuk memisahkan diri, karena kita tahu bahwa sesuatu yang baik atau benar itu tidak akan bisa bersatu dengan sebuah kesalahan. Dan terang itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan kegelapan. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa ketika kita mau untuk turut bersatu dalam permufakatan yang tidak benar itu,
maka kita yang akan memberikan diri kita kepada setan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia mengangkat tanda bahaya untuk memperingatkan setiap jiwa terhadap perkumpulan semacam itu. Bahkan di sini juga Rasul Paulus mengatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Jadi bagaimana di sini dijelaskan dengan sangat detail bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kegelapan, itu tidak akan menghasilkan buah yang benar-benar semestinya yang Tuhan bisa berikan. Dan di sini ketika kita masih mau mengikuti kegelapan itu, kita akan melihat bahwa kegelapan itulah yang akhirnya memisahkan kita daripada Tuhan. Dan buah-buah itu pasti akan menghasilkan buah-buah kejahatan, karena kita tahu bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Dan di sini juga dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bagaimana kebiasaan yang baik, tabiat yang baik pun akan akhirnya menjadi rusak, akhirnya akan terkontaminasi ketika kita masih bergaul dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi bagaimana kita harus teguh memilih ketika kita sudah mau untuk mengikut Tuhan, memupuk kebiasaan-kebiasaan yang benar. Janganlah kita sembarangan untuk memilih lingkungan di sekitar kita, pergaulan kita. Dan ketika kita mau untuk menjaga pergaulan kita itulah, disitulah Tuhan akan memberkati dan menjaga dan akan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang selalu menuntun dan mengajar kita sehingga kita tetap berada dalam jalan yang benar. Dan di sini juga dikatakan jiwa tertipu ketika percaya kepada kebijakan duniawi dan penemuan-penemuan manusia gantinya percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dapatkah manusia menemukan penuntun yang lebih baik daripada Tuhan Yesus? Seorang penasehat yang lebih baik dalam keraguan dan pencobaan? Suatu pertahanan yang lebih baik dalam bahaya? Mengesampingkan hikmat Tuhan demi hikmat manusia adalah khayalan yang menghancurkan jiwa. Jadi dengan jelas di sini dikatakan bahwa ketika jiwa tertipu kepada kebijaksanaan duniawi, maka kita akhirnya akan memilih untuk mengikuti kata-kata manusia daripada kata Tuhan. Dan di sini dengan jelas dikatakan, apakah kita bisa menemukan penuntun yang lebih baik daripada Tuhan itu sendiri? Apakah kita juga bisa menemukan nasihat yang lebih baik, bisa menuntun kita dalam keraguan dan pencobaan yang lebih baik dari manusia gantinya dari Tuhan? Tentu saja kita tahu bahwa manusia pun meminta hikmat daripada Tuhan, kecuali ketika manusia tersebut meminta hikmat dari setan. Di saat itulah kita akan melihat buah-buahnya itu. Kita akan melihat bahwa setiap hal yang disampaikan itu akan bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan. Tetapi ketika kita masih mau mengikuti hal-hal yang benar, hendaklah kita langsung meminta hikmat daripada Tuhan. Janganlah kita meminta hikmat-hikmat yang berasal dari manusia, terutama manusia-manusia yang bersifat duniawi. Karena kita tidak tahu apakah manusia tersebut mempunyai hati yang dekat dengan Tuhan ataukah tidak. Justru masukan-masukan yang mereka berikan justru akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi hendaklah kita langsung datang kepada Tuhan, karena Ia akan memberikan telinganya untuk mendengar segala keluh kesah kita, dan Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita ketika kita mungkin merasakan butuh bantuan dan butuh tuntunan daripadanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa mengesampingkan hikmat Tuhan demi hikmat manusia adalah khayalan yang menghancurkan jiwa. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan mengesampingkan hikmat Tuhan demi hikmat manusia itu adalah khayalan yang menghancurkan jiwa kita, yang bisa menghancurkan setiap kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan, jikalau engkau ingin melihat apa yang dilakukan umat manusia ketika menolak pengaruh kasih karunia Tuhan, lihatlah pemandangan di ruang pengadilan ketika masa yang marah dipimpin oleh imam dan tua-tua Yahudi menuntut kehidupan anak Tuhan. Lihatlah penderita ilahi berdiri di samping Barabas, dan Pilatus bertanya, siapa yang harus dia bebaskan untuk mereka? Teriakan serak yang diserukan dengan hebat oleh ratusan suara yang diilhami oleh setan adalah, enyahkan dia, lepaskan Barabas bagi kami. Lukas 23 ayat 18. Dan ketika Pilatus bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap Yesus? Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tertulis dalam Lukas 23 ayat 21. Jadi bagaimana di sini dengan jelas kita diingatkan bahwa ketika kita mau melihat bagaimana ketika setan menuntun atau menjadi pemimpin dari setiap kelompok umat-umat yang ada di dunia ini, kita bisa melihat dalam peristiwa penyalipan itu. Sebelum peristiwa penyalipan itu ada suatu kondisi di mana ketika Yesus berdiri bersama-sampingan dengan Barabas. Dan di saat itulah Pilatus memberikan pilihan apakah yang akan dilakukan untuk menyelamatkan seseorang, apakah mau menyelamatkan Barabas atau menyelamatkan Yesus. Tetapi pilihan dari orang-orang yang sudah dikuasai oleh kuasa setan itu memilih untuk membebaskan Barabas dan justru menyalibkan Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana suatu kebenaran pun akhirnya akan dilenyapkan ketika setanlah yang memimpin atau mendorong setiap pilihan daripada umat-umat yang akhirnya
mendorong mereka supaya melakukan sebuah kejahatan. Dan di sini juga dikatakan bahwa sifat manusia dulu adalah sifat manusia sekarang. Ketika obat ilahi yang akan menyelamatkan dan mengangkat sifat manusia diremehkan, semangat yang sama masih hidup dalam hati manusia, dan kita tidak dapat mempercayai bimbingan mereka sementara mempertahankan kesetiaan kita terhadap Kristus. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sifat-sifat yang berada dalam manusia zaman dahulu itu juga sama dengan sifat-sifat manusia yang ada zaman sekarang. Pilihan-pilihan pun mungkin kita lakukan zaman ini, dan pilihan-pilihan yang sama juga pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mau untuk mempunyai obat ilahi itu dalam kehidupan kita, kita akan menyelamatkan dan mengangkat sifat dari manusia yang benar-benar menurut kepada kehendak Tuhan. Dan kita akan mengesampingkan setiap hikmat yang diberikan oleh manusia. Jadi ketika kita bisa memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta hanya hikmat yang berasal daripada Tuhan saja, kita akan melihat tuntunan Tuhan itu akan membawa kita kepada jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan ketika kita masih memilih jalan-jalan kita sendiri, justru kita akan melihat bahwa kita menjauh daripada jalan yang sudah Tuhan berikan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat membedakan mereka yang memiliki Roh Kristus dari mereka yang tidak? Di sini kita hanya bisa meminta tuntunan daripada Tuhan saja, karena mata kita bisa mengelabuhi setiap pilihan hati kita. Jadi bagaimana hikmat yang Tuhan berikan itu, hendaklah kita benar-benar minta dari tuntunan Roh Kudus itu, sehingga kita tidak terkecoh dengan apa yang mata kita lihat dan apa yang hati kita rasakan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Tuhan memberkati.